Kalau gue belum ada kamera, kira-kira gue pilih kamera apa ya? Sony atau Nikon? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue akan membuat pembahasan yang cukup menarik karena kita akan membandingkan dua buah brand kamera. Dimana biasanya video-video kayak gini akan menghasilkan keributan di kolom komentar. Semoga tidak ada keributan yang gimana-gimana. Walaupun ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau misalkan kalian mau ribut di bawah, karena ya itu akan nge-boost algoritma kita juga gitu kan. Jadi silahkan aja membela brandnya masing-masing. Tapi ini adalah satu topik yang gue dapet itu kayak ilham gitu ya, bukan dari komentar netizen. Jadi gue lagi di studio, gue lagi bengong gitu kan, kayak bikin video apa ya. Terus di depan gue tuh ada kamera Sony dan Nikon gitu. Dan tiba-tiba muncul di otak gue, gimana kalau kita bahas, misalkan gue tidak punya kamera sama sekali di hari ini, kira-kira gue bakal beli kamera apa? Apakah kamera dari Sony atau kamera dari Nikon? Dan gue rasa ini bakal jadi pembahasan yang menarik buat kita diskusikan. Dan balik lagi, kalian juga boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Karena gue juga harus disclaimer ya, pembahasan seperti ini sangat-sangat subjektif, akan sangat bergantung pada banyak hal gitu ya, kalau dari kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan nggak sependapat sama gue pun, itu nggak usah insecure gitu ya, nggak usah ribut-ribut sendiri gitu. Jadi ya ini akan sangat subjektif dan memang banyak faktor dalam pemilihan kamera. Tapi ya gue rasa ini akan jadi topik yang lumayan menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature. Kalau kalian pengen foto-foto kalian terlihat lebih epic, sama kalau kalian punya iPhone 16 Pro atau 15 Pro yang udah bisa shot Apple Lock, kita juga ada Lutz Professional yang bisa bikin footage Apple Lock kalian terlihat kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Kira-kira lebih tepat mana untuk gua beli gitu ya? Gua bukan lebih tepat mana, ini susah jadinya objektif gitu ya. Gua akan berusaha kasih tahu lagi, ini videonya subjektif. Kalau gue tidak punya kamera, gue akan memilih yang mana? Sebenarnya ini agak unik ya, karena dari gue pribadi ini akan sangat bergantung pada banyak hal juga. Dan di satu sisi, ini juga bakal bergantung pada level apa gue bermain. Karena kalau misalkan kita main di ranah entry level APS-C, sebenarnya Sony tak terkalahkan gitu. Dengan opsi yang lebih banyak, dengan fitur-fitur yang lebih kaya juga. Apalagi kalau kita lihat dari Nikon-nya sendiri, Nikon di lini APS-C untuk mounting terbarunya mereka gitu ya. Untuk jajaran mirrorless-nya lah, pilihannya nggak banyak. Kalian cuma punya Z30, cuma punya Z50 dan juga Z50 Mark II gitu. Bahkan satu ini ada Mark I, Mark II-nya doang gitu ya. Sama si Z30. Dan buat gua, ketiga kamera tersebut sebenarnya secara feature itu sama sekali nggak memuaskan lah gitu buat gua. Emang untuk beberapa use case mungkin bisa sangat kepake, tapi buat gua pribadi ada beberapa certain feature yang gua rasa masih agak kurang gitu buat gua pakai. Dan di tiga kamera tersebut itu yang baru ada headset output itu baru di yang Z50 Mark II-nya doang. Yang itu pun sebenarnya kamera terbaru gitu ya, itu keluaran tahun lalu. Apa tahun ini awal, gue lupa. Tapi ya kurang lebih begitu. Masih baru banget kameranya. Jadi pilihannya kalau di level tersebut itu agak sulit untuk mengambil Nikon gitu. Jadi udah gampang banget buat ngambil jajarannya Sony. Apalagi Sony ada ZV-E10 yang Mark I gitu ya, yang harganya masih sekitar 10-11 jutaan. Itu di level tersebut kalian udah punya headset output gitu. Yang secara value tuh ya sampai sekarang sih belum ada yang bisa nandingin gitu. Kamera APS-C untuk content creator di lini harga tersebut. Jadi ya Sony, ya belum lagi dengan pilihan-pilihan lainnya gitu ya. Jadi di level tersebut Sony jelas menjuarai. Tapi ini akan berbeda ketika kita bermain di ranah yang lebih tinggi. Mungkin kita masuk ke jajaran full frame. Ini menarik karena ini mungkin baru berlaku juga di belakangan tahun-tahun ini ya. Gue sebelumnya juga Sony banget dulu kalaupun kita bermain full frame. Tapi di tahun ini, dari tahun lalu lah, sebenarnya di full frame profesional, Nikon itu menawarkan value yang jauh lebih menarik dibandingkan Sony. Tapi gue harus ingetin ya, gue bukan bilang Sony jelek, tapi as a hybrid shooter itu yang suka foto juga, suka video juga, kayak kita kadang bikin video as content creator, tapi kadang gue lumayan suka juga gitu buat berding-berding gitu kan, motret-motret. Dan di ranah hybrid yang agak tinggi gitu ya, udah full frame dan bisa masuk ke ranah profesional juga, Nikon itu value-nya jauh lebih menarik. Kayak Z6 Mark III,
Z8 gitu ya, di level-level tersebut, itu kamera yang dijual dengan harga yang jauh di bawah spesifikasi yang ditawarkan gitu. Jadi harganya dengan performance-nya atau spesifikasi yang diberikan di kamera tersebut, itu benar-benar gampang untuk dijustifikasi. Benar-benar kalau kita kayak lihat Z6 Mark III gitu ya, dengan fitur-fitur yang dibawa, kita pengen cari di brand lain, di harga tersebut nggak ada. Gitu. Jadi secara value, itu bagus banget, dan gapnya nggak sedikit gitu. Kalau kita cari di brand lain, mungkin harganya udah nambah minimal belasan juta, 20 juta, 30 juta gitu. Kalau kita pengen dapat apa yang ditawarkan oleh si Z6 Mark III. Jadi menurut gue secara value itu bener-bener gila banget. Tapi gue ingetin lagi ya, Sony bukan jelek. Dan kalau misalkan kalian itu punya spesifik genre gitu, lebih pengen kemana, lebih ke foto atau lebih pengen ke video, Sony itu punya banyak pilihan-pilihan yang bisa lebih menyesuaikan secara fiturnya gitu. Sony punya pilihan yang, ya kalau kalian lebih ke foto, dia punya yang high resolution parah gitu kan, kalian lebih ke video, mereka bahkan punya jajaran FX, atau yang lebih murahnya juga mereka punya jajaran kayak ZV-E1 gitu kan. Jadi kalau kalian lebih spesifik, ya Sony pun punya opsi-opsi yang sangat menarik. Tapi untuk all-around hybrid shooter, menurut gue value-nya Nikon, terutama dengan Z6 Mark III-nya ya, yang tahun lalu gue cobain, itu sama sekali nggak ada lawan gitu. Jadi kalau gue tidak punya kamera sekarang, dan gue pengen bermain di ranah APS-C, gue akan bermain di Sony, antara Sony sama Nikon ya. Kita tidak bahas Fuji di sini. Kalau ada Fuji mungkin, nah ya. Tapi di luar itu, kalau gue mainnya full frame antara Sony sama Nikon, gue akan pilih Nikon gitu. Kalau di full frame dengan harga yang sekitar mid range, dengan fitur sebanyak mungkin gitu kan. Karena tipe-tipe gue pengennya memang kayak gitu. Fitur sebanyak mungkin, harga semurah mungkin, ya Z6 Mark III akan jadi pilihan gue. Tapi balik lagi, ini adalah pembahasan yang sangat subjektif. Bisa berbeda-beda setiap orang. Dan kalian juga, gue sangat encourage buat taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian belum punya kamera nih, atau kalian punya dream kamera, boleh taruh di kolom komentar dream kamera kalian apa dan kenapa gitu. Kamera tersebut adalah pilihan yang lebih cocok buat kalian. Dan case ini juga sebenarnya lumayan spesifik ya. Gue juga harus ingetin karena ini berdasarkan kamera-kamera yang udah gue tes aja. Gue nggak tes semua kameranya Sony, walaupun lumayan banyak kamera Sony yang gue tes, tapi gue juga nggak tes semua kameranya Nikon gitu. Jadi walaupun ini secara topik Sony versus Nikon gitu ya, tapi perbandingannya itu yang lebih bijak adalah by camera option gitu. Karena ya dari satu brand ada kamera yang mungkin bakal jadi jong juga gitu kan. Ada kamera yang mungkin lebih tepat juga buat kalian. Balik lagi ke use case-nya dan bandingkan secara tipe kameranya gitu, lebih spesifik. Dan di sini ya sesuai yang gue jelasin tadi, kalau di level bawah ZV-E10 yang Mark I, kalau gue bermain mulai tinggi dengan level full frame, gue akan bermain dengan Z6 Mark III gitu. Jadi ya paling itu aja sih, sedikit mungkin bisa jadi referensi tambahan buat kalian. Semoga bisa mengisi waktu kalian, semoga bisa bermanfaat, dan bisa jadi pertimbangan kalian juga. Dan gue pengen encourage juga teman-teman, boleh taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin gue ada yang lupa gitu ya buat jelasin, mungkin ada beberapa poin-poin penting juga yang gue harap bisa ngebantu juga buat teman-teman yang lain. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.